Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar mengenai bab sholat berjamaah dan munfarid. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, sebelumnya Ibu persilahkan dulu untuk mengisi absen yang telah dikirim lewat WA Group. Nah, kalau sudah, sebelumnya Bu Guru ingin membacakan kompetensi dasarnya, yaitu menunaikan sholat sunnah, memahami hikmah sholat sunnah, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah membiasakan sholat sunnah berjamaah dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan sholat sunnah munfarid dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian tentang sholat sunnah, menunjukkan dalil-dalil nakli tentang sholat sunnah, menunjukkan macam-macam sholat sunnah, menunjukkan tata cara sholat sunnah, dan mempraktekkan sholat sunnah. Itu tujuan kita kali ini. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah. Itu ada beberapa macam, yaitu sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat khusuf atau sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan, sholat istisqa, sholat tarawih, dan sholat witir. Sedangkan yang sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, sholat mutlak. Nah, di situ ada gambar. Silahkan kalian perhatikan gambar tersebut. Ya, ada 2 gambar dan kalian perhatikan, kalian amati. Gambar tersebut adalah orang-orang yang sedang melakukan apa. Masalah-masalah yang ada di dalamnya silahkan kalian tulis. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Sekarang apa arti sholat sunnah itu? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah. Dasar hukumnya. Di sini akan Bu Guru bacakan dasar hukum sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang haid tersebut untuk menjauhi tempat sholat. Dasar yang kedua tentang sholat sunnah munfarid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat sunnah 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana tata caranya sholat sunnah? Di sini akan Bu Guru jelaskan satu persatu. Sholat sunnah Id. Hukum melaksanakan sholat Id adalah sunnah muakkad, artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaannya adalah untuk Idul Fitri tanggal 1 Syawal di pagi hari ketika matahari sepenggalah tingginya. Sementara untuk Idul Adha di pagi hari menjelang siang atau waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah. Diawali dengan sholat 2 rakaat, diakhiri dengan khutbah. Takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Di antara takbir dibaca bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sholat yang selanjutnya adalah sholat istisqa. Sholat yang dilakukan agar diturunkan hujan saat terjadi kemarau yang panjang.
biasanya dilakukan di tanah lapang. Dilaksanakan di siang hari sebanyak 2 rakaat tanpa adzan dan iqamat. Takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Hosyah pada rakaat kedua. Khotbah dilakukan sebelum dan sesudah sholat. Di antara takbir dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disunahkan membaca doa mohon turun hujan dan dianjurkan yang mempunyai binatang ternak dibawa ke lapangan. Selanjutnya, sholat khusufain, yaitu sholat 2 gerhana. Sebaiknya sholat ini dilakukan di masjid atau di musola. Dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan cara sebagai berikut. Niat sholat gerhana, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat-ayat Al-Quran, rukuk, iktidal, membaca surat Al-Fatihah lagi, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua. Tata cara di atas dilaksanakan pada rakaat pertama dan rakaat kedua diulang kembali hingga tahiyatul akhir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih adalah khusus pada malam bulan Ramadan. Dilakukan setelah sholat isya menjelang dini hari. Dalam pelaksanaannya, rakaat tarawih itu berbeda-beda. Ada yang melaksanakan 11, ada yang melaksanakan 20. Witir adalah sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. Dapat dilakukan setiap hari di luar Ramadan, yaitu sebelum tidur atau setelah sholat sunnah tahajud. Yang kedua, sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat 4 rakaat yang memiliki kekhususan bahwa dalam setiap gerakan sholatnya selalu dibaca tasbih. Setiap rakaat dibaca 75 kali tasbih. Jadi keseluruhan tasbih ada 300 kali. Ketentuannya: 1. Membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah kita baca Al-Fatihah dan surat-surat lain dan membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian rukuk dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian iktidal dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Sujud dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Duduk di antara 2 sujud, membaca tasbih 10 kali. Sujud dan membaca tasbih 10 kali. Demikian setiap rakaatnya. Apabila rakaat itu ada tahiyatnya, maka membaca tasbih 10 kali. Setelah tahiyat, kemudian salam. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dimaksudkan untuk menghormati masjid. Dalam prakteknya, sholat sunnah ini dilakukan sesaat setelah masuk masjid sebelum duduk. Sholat syukril wudhu adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai wudhu. Pelaksanaannya adalah dilakukan dengan sendiri atau munfarid. Sholat tahajud, yaitu sholat sunnah minimal 2 rakaat yang dilakukan setelah isya sampai sebelum subuh. Tidak memiliki batasan jumlah rakaatnya. Para ulama banyak menyampaikan bahwa hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad dan waktu yang paling utama adalah sepertiga malam yang terakhir. Dilakukan secara munfarid, dilakukan siang atau malam hari. Sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad yang dilaksanakan pada siang hari pada saat matahari sepenggalah, kira-kira jam 8 pagi hingga menjelang zuhur. Minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Selanjutnya, sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang dilakukan apabila kita memiliki keinginan
atau kita memiliki hajat. Nah, agar keinginan kita tercapai, maka disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud minimal 2 rakaat. Sholat mutlak, yaitu sholat sunnah 2 rakaat atau lebih, tidak dibatasi rakaatnya. Waktu pelaksanaannya adalah selain waktu yang diharamkan. Nah, waktu yang diharamkan itu adalah waktu setelah sholat subuh sampai waktu duha. Selanjutnya, sholat istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan bila kita menghadapi suatu masalah. Contohnya, untuk menentukan pilihan sekolah. Selanjutnya, sholat taubat, yaitu sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa. Praktek sholat sunnah. Karena masa pandemi, maka sebagai implementasi ilmu yang diperoleh, maka anak-anak silahkan mempraktekkan sholat sunnah di rumah masing-masing. Kemudian mengirim foto atau video sholat sunnah tersebut melalui WA. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau begitu kita cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Sebelum Bu Guru tutup, bagaimana pembelajaran kali ini anak-anak? Ya, menyenangkan. Nah, dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.